Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang baru tahu, kenal ini adalah Infinix Smart 10 Plus, produk terbaru dari Infinix yang dijual dengan harga 1,4 juta. Dan seperti biasa, untuk impresi awal di sini kita akan unboxing lengkap Infinix Smart 10 Plus ini. Kira-kira apa saja hal menarik yang ditawarkan? Dimulai dari tampilan depan boxnya, dia seperti ini ya guys ya, menggunakan warna hijau dan di bagian depan sini ada gambar dari unit utamanya. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini ada beberapa kelebihan atau selling point yang ditawarkan. Di antaranya yaitu ada Infinix AI, baterainya jumbo 6000 mAh dengan fast charging 18 watt. Ada NFC dan layarnya 120 Hz dengan tingkat kecerahan ada di angka 700 nit. Lalu kalau kita geser ke bagian samping sini juga ada selling point yang ditawarkan. Di antaranya yaitu ada dual speaker dengan volume up hingga 300%, sudah IP rating, NFC dan layarnya 120 Hz. Lanjut kita ke bagian belakang. Di sini ada spesifikasi lengkap dari HP ini dan juga selling point lengkap yang ditawarkan Infinix Smart 10 Plus ini. So nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Untuk isi dari dalam boxnya kurang lebih seperti ini ya guys ya. Di sini sudah cukup lengkap karena selain unit utamanya masih ada hard case bening original seperti ini. Ada juga buku panduan singkat, SIM tray ejector dan satu buah perdana smartphone. Lalu tidak lupa di sini ada kabel USB Type-C dan adapter charger yang sudah 18 watt. Oh ya, sama satu lagi, untuk anti gores bawaan di sini juga sudah terpasang dengan rapi dari bawaan pabrik. Jadi cukup menarik karena walaupun harganya murah, untuk isi dari dalam boxnya sudah cukup lengkap. Dan inilah dia unit utama dari Infinix Smart 10 Plus varian warna iris blue. Di sini untuk kesan pertama, menurutku HP ini memiliki look atau tampilan yang sangat mewah ya guys ya, khususnya untuk kelas harga di bawah 1,5 juta. Baik itu perpaduan warna yang digunakan dan yang paling unik, setup kameranya ini beda dari yang lain dan jujur saya suka. Jadi kayak kelihatan lebih mewah aja gitu dibanding para kompetitornya. Lalu yang tidak kalah penting, untuk feel saat digenggam juga masih sangat nyaman karena dimensi bodinya ini dia tidak terlalu besar atau bongsor. Dengan tingkat ketebalan hanya di angka 7,99 mm. Lalu kalau untuk tata letaknya, di bagian bawah sini ada lubang charger Type-C, ada juga lubang mikrofon, jack audio 3,5 mm dan grill speaker utama. Untuk bagian sebelah kanan di sini ada tombol volume. Lalu ada juga sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Lalu untuk bagian atas di sini ada lubang speaker yang kedua. Dan untuk bagian sebelah kiri di sini hanya ada satu buah slot SIM tray yang dia sudah menggunakan triple slot seperti ini. Jadi SIM 1, SIM 2 dan micro SD bisa dipasang secara bersamaan. Pindah ke bagian layar. Di sini untuk konsep layar yang digunakan sudah pancol display guys ya. Jadi sangat menarik tentunya. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan merek lain dengan harga setara masih menggunakan konsep water drop screen. Tapi di HP ini sudah menggunakan konsep pancol display seperti ini sehingga menambah kesan mewah. Lalu kalau untuk ukuran layarnya sendiri, HP ini memiliki layar sebesar 6,67 inch dengan resolusi masih HD+ 720x1600 pixel. Panelnya menggunakan IPS LCD dengan refresh rate bisa sampai 120 Hz dan untuk kecerahan layarnya ada di angka 700 nit. Di sini untuk spesifikasi layar yang digunakan sih hanya standar saja ya guys ya, sama seperti para kompetitornya. Namun yang jelas di sini saya coba untuk respon sentuhannya, baik ke geser kanan, geser kiri, atas bawah. Dari apa yang saya rasakan untuk respon sentuhannya sudah cukup baik. Lanjut ke bagian spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas RAM 8GB dengan internal memorinya 128GB. Dimana kalau kamu tanya free memorinya berapa, dari total 128GB kita masih dapat free sekitar 113GB. Sudah cukup longgar ya guys ya, bisa diandalkan untuk menyimpan banyak aplikasi foto atau video. Dan untuk tipe memori yang digunakan di sini masih menggunakan memori eMMC dengan skor pengujian ada di angka 13.000 poin. Ini merupakan hal yang wajar sama seperti para kompetitornya yang dijual dengan harga setara. Lalu kalau untuk dapur pacu atau chipset, HP ini ditenagai dengan chipset unit SoC T7250 octa-core 1,8 GHz fabrikasi 12 nanometer.
Di sini untuk dapur pacu yang digunakan juga terbilang standar saja ya guys ya. Bukan tipikal yang ngebut banget, tapi juga bukan tipikal yang kentang parah gitu. Di sini saya coba tes menggunakan Geekbench 6. Skor yang dihasilkan ada di angka 432 dan 1493 poin untuk multicore-nya. Lalu untuk AnTuTu Benchmark skornya ada di angka 272 ribuan. Ya cukup lumayan saja lah, karena skornya bukan tipikal yang drop banget, dimana untuk harga segini ini merupakan hal yang wajar di kelas harganya. Geser ke bagian sensor. Jika berpatokan dengan aplikasi sensor box, HP ini sudah dibekali dengan jumlah sensor yang cukup lengkap ya guys ya. Dimana sensor penting seperti cahaya sudah ada, magnet juga sudah ada, bahkan giroskop di sini juga sudah ada walaupun masih menggunakan virtual gyro. Lalu kalau untuk sensor NFC di sini kita akan cek sama-sama, dan untuk sensor NFC di HP ini juga sudah ada. Jadi cukup menarik karena walaupun harganya murah, tapi untuk urusan sensor apa yang ada di HP ini sudah terbilang lengkap. Lalu kalau untuk urusan operating system atau OS, HP ini sudah berjalan di Android 15 terbaru dengan basis XOS 15.1.0. Di sini untuk impresi awal, tampilan UI-nya ini sudah cukup user friendly ya guys ya, nyaman untuk digunakan. Dan tadi saya juga sudah coba cek untuk fitur-fitur yang ditawarkan juga cukup lumayan banyak, walaupun bukan tipikal yang lengkap banget. Ya cukup lumayan lah untuk harga di bawah 1,5 juta. Lalu yang tidak kalah penting di sini untuk bagian baterainya, HP ini memiliki baterai yang cukup jumbo ya guys ya, 6000 mAh dengan kecepatan isi dayanya fast charging 18 watt. Yang terakhir untuk sektor kamera, HP ini hanya dibekali dengan 8 megapiksel untuk kamera belakang dan 8 megapiksel kamera selfie. Artinya untuk lensa yang satunya ini hanya sebagai gimmick atau pemanis saja ya guys ya, karena sejatinya yang berfungsi hanya satu lensa. Dan yang perlu dinotis, untuk harga di bawah 1,5 juta, megapiksel yang digunakan ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan para kompetitornya, karena beberapa merek lain dengan harga setara sudah menggunakan kamera belakang ya minimal 13 megapiksel lah. Bahkan ada juga yang sudah menggunakan 50 megapiksel. Tapi di HP ini sayangnya hanya 8 megapiksel, sama dengan kamera depan atau kamera selfie-nya. Lalu kalau untuk fitur di sini kita akan cek sama-sama. Selain foto dan video, di sini sudah ada video ganda. Jadi cukup menarik fitur seperti ini. Lalu ada juga mode cantik, mode potret, ada super malam, dan di bagian lainnya masih ada 4 fitur yang ditawarkan. Ada selang waktu, mode profesional, foto panorama, dan foto dokumen. Kalau untuk hasil fotonya bagus atau tidak, kamu bisa nilai dan koreksi dari hasil foto berikut ini. Untuk impresi awal, menurutku sih hasil fotonya hanya standar saja ya guys ya. Bukan tipikal yang bagus banget di kelasnya, karena balik lagi kamera yang digunakan hanya 8 megapiksel. Jadi hanya di tingkatan standar atau cukup saja. Itulah tadi video unboxing sekaligus review singkat kita tentang Infinix Smart 10 Plus. Di sini untuk impresi awal, menurutku HP ini menawarkan banyak kelebihan ya guys ya, yang tidak ada di merek lain, khususnya untuk harga di bawah 1,5 juta. Seperti dari segi desain, HP ini memiliki look atau tampilan yang cukup mewah, baik dari tampak belakang maupun depan. Dan untuk proteksinya juga sudah disertifikasi oleh IP rating. Sama satu lagi, untuk audionya juga sudah dibekali dengan dual speaker stereo dengan volume up hingga 300%. Lalu dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya cukup besar, baterainya jumbo 6000 mAh dan sensornya juga lengkap. Jadi walaupun harganya murah, bisa dibilang apa yang ditawarkan HP ini tidak murahan sama sekali. Namun kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang Infinix Smart 10 Plus ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.